Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Tunggul Abdul Majid dengan NIM 242410102058. Aku dari kelas PWeb TIB. Oke, jadi sini aku bakal ngejelasin mengenai project UTS yang aku kerjain. Di sini aku ngambil studi kasus dari MKWUku yaitu Cokofy. Jadi itu nanti dia semacam ada sebuah website dengan fitur itu yang pertama ada kelola menu, menu dari si Cokofy ini. Kemudian yang kedua itu ada kelola dari order si Cokofy. Namun karena di sini terbatas banget, kita nggak menggunakan sebuah database. Jadi di sini nanti aku cuman ngenambahin sebuah data ke dalam array. Jadi nggak ada kayak delete sama update-nya. Kemudian yang ditambahkan itu nanti ada dua fitur. Yang pertama ada menu, jadi nanti kita bisa nambahin menu. Kemudian yang kedua itu kita bisa menambahkan sebuah order di dalam si website ini nanti. Oke, kemudian mungkin langsung ke demo websitenya aja. Jadi sini aku untuk website ini aku pakai Laravel. Ini pakai Laravel 12. Kemudian untuk CSS-nya, aku di sini pakai Tailwind CSS. Di sini dengan segala konfigurasinya udah aku konfigurasiin kayak gitu. Kemudian untuk JS-nya aku pakai yang native aja, pakai yang biasa nggak pakai framework. Oke, kemudian di sini eh, aku lanjutin aja buat ngedemonya. Jadi sini buat ngejalanin Tailwind-nya sama VT-nya itu nanti harus npm run dev dulu. Nanti dia bakalan jalan kayak gini, terus kita buat lagi untuk terminalnya buat ngejalanin si PHP-nya. PHP artisan serve. Jangan lupa untuk Laragonnya juga dijalanin dulu karena udah tak jalanin. Ini mungkin langsung aja tak buka. Jadi buat tampilan awalnya atau onboarding page-nya itu dia kayak gini. Jadi eh user di sini bisa login, bisa mencet tombol login. Di sini dikasih pilihannya cuma login aja. Kemudian bisa kayak gini. Kemudian di dalamnya itu aku udah ngasih ada sebuah array yang di dalamnya itu ada array asosiatif yang itu isinya beberapa data dari user kayak username, kemudian password dan juga data-data lain dari user. Di sini aku ngeset dua 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 username yang bisa dipakai sama dua password. Yang pertama di sini ada kayak gini. Jadi ketika passwordnya itu sama passwordnya itu sama username-nya yang udah aku masukin tadi, itu nanti bakalan masuk. Kayak gini ya untuk tampilan dashboardnya. Jadi di sini ada sambutan selamat datang. Kemudian di sini ada username-nya. Username yang sesuai saat dia login itu diambil dari sessionnya kayak gitu. Kemudian di tampilan dashboard ini ada daftar menu dari si Cokofy-nya. Kemudian ada daftar order dari si Cokofy-nya juga. Kemudian di bawahnya yang terakhir di sini ada si footer-nya. Kemudian di sini ada menu, di menu ini untuk tabelnya itu sama kayak yang di dashboard, cuman bedanya dia di sini di menu dia bisa nambah kayak gini. Jadi ada sebuah modal yang bisa dipencet, kemudian dia muncul bakalan munculin sebuah form kayak gini. Menunya contoh makan, harganya 10.000 kayak gini. Nanti dia bakalan ketambah kayak gini. Kemudian kalau order juga sama. Dia itu bedanya sama yang di dashboard, dia cuman di tambahnya aja. Jadi ketika dipencet tambah, dia bakalan muncul sebuah model kayak gini. Kemudian untuk jumlah sama harga di sini diwajibkan buat integer karena nanti di dalam controllernya itu nanti bakalan dicek. Kalau misal dia nggak sesuai, nanti untuk datanya dia nggak bakal nambah. Kayak gini contohnya. Ini kan aku isiin string semua, dia nggak bakalan nambah. Tapi kalau semisal aku isiin jumlah sama harganya ini integer, dan ini nanti bakalan nambah kayak gini. Oke, kemudian selain itu untuk yang terakhir di sini ada profile. Jadi profile ini berisi data mengenai user yang sedang login itu. Tadi kan aku ngeloginnya sebagai Tunggul ya, sebagai username-nya itu Tunggul. Nah, si Tunggul itu punya email, nomor telepon, sama alamat. Itu yang value-nya itu kayak gini. Emailnya ini, kemudian untuk nomor teleponnya ini, dan juga untuk alamatnya itu ini. Nah, kemudian ketika dia pakai user lain, ketika dia logout, dia kembali buka onboarding, kemudian kita coba login lagi. Di sini user yang kedua ini DDD sama KKK untuk username sama passwordnya. Jadi nanti di sini dia berubah untuk selamat datangnya. Kemudian di profile dia juga berubah kayak gini untuk value-nya.
Nah, untuk menu sama ordernya dia sama karena di sini aku ngambil studi kasusnya itu adalah dia itu jadi sebuah admin, bukan jadi sebuah user. Oke, kayak gitu. Kemudian untuk yang terakhir di sini untuk website ini udah responsif karena di sini untuk tampilan mobilenya udah cukup bagus. Di sini yang bawah ini overflow-nya aku scrollin. Jadi dia meskipun lebih bisa di scroll kayak gini untuk tabelnya. Kemudian di menu ini udah responsif juga, di order udah responsif, aman. Kemudian di luarnya, di logoutnya, dia juga udah responsif kayak gini. Sudah aman semua, udah responsif. Oke, mungkin cukup itu aja demonya. Lanjut ke di sini aku mau ngebahas tentang view-nya dulu. Jadi di sini ada komponen sama layout di Blade Templating Engine. Di sini ada komponen isinya itu kayak navbar, kemudian ada inputan juga, ada footer dan juga button. Kayak navbar ini kenapa ada dua? Untuk navbar yang pertama di sini dia tuh navbar biasa, cuman dia tuh punya yield atau dia tuh punya template yang bisa diisi nantinya. Di sini yang bisa diisi adalah si navlist. Jadi dia navbar tanpa navlist. Kalau teman-teman lihat tadi di awal juga waktu dia di onboarding sama di login itu dia navbarnya dia nggak punya navlist. Dia nggak punya list-list menunya kayak gitu. Kemudian kalau di navbar full, dia tuh cuman nge-extend si navbar itu tadi. Kemudian untuk si navlistnya itu dia ditambahin kayak gini. Jadi bedanya dia kalau navbar full dia punya navlist, kalau navbar biasa dia nggak punya navlist. Tapi overall sama yang membedakan cuman itu aja. Oke, mungkin yang lain-lain ini sama aja. Yang ini cuman ngedeklarasiin sebuah variabel yang nantinya bisa diisi di bawah sini. Jadi dia ada ref-nya ini diisi ngikutin value dari ini si props-nya. Kalau semisal user ngisiin atau aku ngisiin di dalam layoutnya ini nanti di view-nya, nanti dia bakalan sesuai dengan ininya. Jadi nanti value-nya sesuai. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada di layout. Layoutnya itu ada dua. Layout yang pertama yang app ini dia untuk yang di dalamnya. Jadi setelah login kayak dashboard, kemudian menu sama si profile dan juga yang terakhir itu di order. Itu semua pakai si app blade. Kemudian yang di luarnya kayak login sama onboarding dia itu pakai si outer. Nah, bedanya ada di nav-nya. Kalau misal di outer itu dia nav-nya itu pakai si yang nggak ada navlistnya atau si navbar biasa. Kemudian yang app ini dia makainya navbar full yang ada navlistnya. Kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada section sama unsection. Jadi untuk ngisi sebuah yield atau ngisi sebuah template yield itu, dia untuk ngisinya pakai section kayak gini. Jadi add section, kemudian nama dari yieldnya. Kemudian di tengah ini value-nya nanti. Oke, mungkin itu aja sih di layout yang di view yang mau aku bahas. Kemudian di sini ada routes, routes-nya itu di web sini. Di sini ada dua function, ada get sama post. Yang get itu nanti buat nge-get sebuah halaman, kemudian yang post, post itu buat ngirim data. Jadi nanti kayak ada logout sama ada nambah data. Tadi kan ada nambah data kan ada dua. Kemudian ada login sama logout itu makanya si method post. Kemudian diambil dari sebuah kelas. Kelasnya itu menyesuaikan di sini. Di sini aku punya dua kelas yang ada di controller. Itu ada page controller sama out controller. Itu masing-masing punya sebuah function yang punya fungsinya masing-masing. Untuk login dia buat login, kemudian untuk logout dia buat logout. Kemudian yang ini penamaan aja. Jadi nanti si kelola order ini dia punya nama lain yang page controller ini. Yang si routing ini dia punya nama lain yaitu route kelola order. Yang bawahnya juga sama route kelola menu. Kayak gitu. Mungkin yang terakhir di sini aku bakalan bahas controller. Jadi sini ada dua out controller. Dia ada list usernya kayak array object, bukan array object tapi array asosiatif kalau di PHP. Terus ada kayak gininya, dia dicocokin dulu username-nya sama apa enggak, kemudian bisa di requisition, terus di return redirect-nya kayak gini. Terus setelah itu dia kalau semisal logout kayak gini, sessionnya itu bakalan di forget username-nya, kemudian di return redirect-nya dibalikin ke onboarding kayak gitu. Terus untuk page controller di sini ada si ini datanya, data dari array asosiatif, kemudian ada metode-metode ya atau function nanti yang return sebuah view kayak gini. Terus untuk pengiriman datanya di sini pakai compact sih ini. Jadi dia nge-request dulu variabelnya disimpan, kemudian untuk anunya, untuk pengirimannya di dalam view-nya
itu make si compact ini. Jadi dipanggil variabelnya kayak gini. Oke, mungkin itu aja karena waktunya udah nggak cukup. Wassalamualaikum.